Biasanya kalau kita ngedengar kata aplikasi, biasanya yang bakal kebayang itu aplikasi yang biasa kita pakai. Kayak Gojek, Shopee, atau TikTok. Dan semua aplikasi itu ada kantor pusatnya. Jadi ada orang yang bisa ngatur semuanya. Nah, sekarang bayangin kalau ada aplikasi yang nggak ada kantor pusat, nggak ada bos. Nah, kira-kira itulah gambaran awal dari yang namanya DApps alias Decentralized Applications. Analoginya gini deh, sekarang coba lu bayangin lu lagi main Mobile Legends. Biasanya, semua data lu itu disimpan di server Munton. Jadi kalau tiba-tiba Munton iseng nge-ban akun lu gara-gara curang atau salah sistem, ya udah, lu nggak bisa apa-apa. Nah, kalau di apps, data lu nggak disimpan di server pusat, tapi nyebar di ribuan komputer yang ada di seluruh dunia lewat blockchain. Jadi, nggak ada satu pihak pun yang bisa tiba-tiba ngehapus akun lu. Bahkan sama developernya sendiri pun nggak akan bisa ngelakuin itu. Makanya banyak orang yang bilang di apps itu kayak aplikasi versi upgrade. Dia itu lebih transparan dan nggak bisa dimonopoli sama pihak ketiga karena sistemnya udah jalan otomatis pakai yang namanya smart contract. Lu tahu nggak? Beberapa tahun lalu sempat viral ada orang beli kucing virtual di game blockchain yang namanya CryptoKitties. Kedengarannya absurd kan? Kucing digital itu nggak bisa dielus dan nggak bisa dipegang. Tapi karena game itu dibikin sebagai di apps di Ethereum, jadi tiap kucing dianggap unik dan nggak bisa dikopi. Alhasil ada yang jual kucing virtual ini sampai ratusan ribu dolar. Nah, ini nunjukin di mana di apps ini bisa bikin hal sepele kayak gambar kucing jadi barang koleksi yang punya nilai. Sama kayak NFT, cuman bedanya NFT itu lebih luas. Kalau CryptoKitties cuman spesifik dari di apps. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh soal di apps ini, gue bakal kasih lu cara buat ngebedain antara di apps dan aplikasi biasa. Nah, perbedaan yang pertama, di apps itu nggak punya server pusat, jadi semua datanya tersebar di blockchain dan nggak bisa diutak-atik sama satu pihak tertentu. Nah, berikut dalam segi kebijakan atau aturan. Kalau di aplikasi biasa, aturan bisa berubah-ubah sesuai keputusan perusahaan. Tapi kalau di apps, aturannya udah fix dan nggak bisa diubah lagi. Yang terakhir, kalau biasanya di aplikasi kita butuh nomor HP atau alamat email buat login ke aplikasinya. Tapi kalau di apps lu cukup connect wallet aja dan semua urusan registrasi langsung selesai. Nah, karena lu udah tahu soal gambaran dasarnya. Jadi, di apps ini ibaratnya kayak aplikasi tanpa kantor pusat. Nah, sekarang gue mau ngajak lu buat ngulik lebih dalam soal di apps ini dan gimana cara kerjanya. Nah, sekarang, bayangin blockchain itu kayak buku kas OSIS di sekolah lo. Setiap transaksi, entah itu uang kas masuk atau keluar, itu semua bakal dicatat di buku itu. Jadi semua anggota bisa lihat catatan itu, jadi nggak ada yang bisa ambil duitnya sembarangan. Nah, di apps, setiap aturan main ditulis dalam bentuk smart contract. Nah, ini ibaratnya peraturan OSIS yang langsung ditandatangani sama semua anggota dan nggak bisa diganti seenaknya. Jadi kalau smart contract-nya bilang, setiap kali ada yang transfer token A, otomatis dapat token B sebagai reward. Dan itu bakal kejadian secara otomatis. Jadi, nggak ada admin yang bisa korupsi rewardnya. Disinilah kerennya di apps. Semua prosesnya udah di-lock pakai kode. Nah, biar lu makin paham, gue bakal kasih contohnya. Bayangin ada marketplace crypto, tapi tanpa admin dan tanpa server pusat. Tapi, lu tetap bisa tuker koin A ke koin B lewat smart contract. Jadi bukan perusahaan yang nyimpen duit lu, tapi ini langsung peer-to-peer lewat blockchain. Analogi gampangnya, ini kayak barter di pasar malam, tapi penjual dan pembelinya nggak perlu ketemu. Karena semuanya udah diatur otomatis sama mesin yang namanya smart contract. Tapi selain swap token, di apps ini juga bisa buat pinjam-meminjam kripto. Jadi kalau di dunia nyata, ada bank atau pinjol. Di apps juga ada. Nah, jadi ini kayak pinjaman online versi blockchain, tapi nggak akan ada debt collector yang datang ke rumah lu kalau telat bayar. Karena semua aturannya udah diatur sama smart contract, jadi ini termasuk bunga, jatuh tempo, dan lain-lain. Nah, kalau TikTok atau Shopee, lu harus login pakai email, nomor HP, atau akun Google. Tapi di apps, lu masuk pakai crypto wallet, kayak MetaMask, Trust Wallet, atau Phantom. Nah, wallet itu ibaratnya kunci rumah lu. Lu yang pegang kuncinya, jadi cuman lu yang punya akses. Nah, di wallet ini nggak ada yang namanya tombol lupa password. Jadi kalau lu teledor terus kuncinya hilang, ya wassalam. Lu bakal kehilangan akses selamanya. Makanya, main di apps itu ada rasa deg-degannya juga.
Jadi lu bener-bener dikasih kontrol penuh atas aset lu. Tapi di sisi lain ada juga tanggung jawab besar yang menanti. Nah, sekarang gue bakal bahas kelebihan dan kekurangan dari di apps ini. Sekarang kita bakal bahas kelebihannya dulu. Yang pertama, di apps itu nggak bisa diblokir sembarangan. Misalnya pemerintah atau perusahaan mau nge-ban akun lu, itu bakalan susah banget karena datanya nyebar di ribuan komputer. Jadi kalau mau nge-ban, mereka harus punya akses ke seluruh komputer yang ada. Kedua, semua transaksinya bisa dicek di blockchain. Jadi kalau ada developer yang tiba-tiba main curang, itu bakalan ketahuan. Ketiga, lu punya kontrol penuh atas aset lu. Jadi, nggak ada yang bisa nge-freeze saldo lu seenaknya. Keempat, banyak di apps yang ngasih reward berupa token, staking, atau yield farming. Jadi user bisa sekaligus jadi pemegang saham dari aplikasi itu. Tapi jangan salah bro, walaupun banyak kelebihannya, di apps juga punya beberapa kekurangan. Pertama, di apps itu ribet buat pemula. Orang awam kadang bingung, karena dia harus install wallet, connect ke blockchain, bayar gas fee, dan lain-lain. Dan itu beda banget sama aplikasi yang biasanya mereka pakai. Kedua, di apps itu butuh yang namanya gas fee. Jadi buat lu yang nggak tahu, gas fee itu biaya yang harus dikeluarin buat setiap transaksi, dan setiap blockchain punya gas fee-nya masing-masing, jadi ada yang mahal dan ada yang murah. Ketiga, di apps itu banyak project scam. Karena semua orang bisa bikin di apps, jadi banyak juga yang memanfaatkan itu semua buat nge-scam orang lain. Jadi lu harus hati-hati. Keempat, UI-nya masih jelek. Jujur aja bro, waktu gua pertama kali masuk ke di apps, tampilannya nggak seindah aplikasi yang biasanya kita pakai. Dan kalau buat orang awam di apps ini, bisa ngebingungin banget. Analoginya gini deh, pakai di apps itu rasanya kayak lu pindah dari warnet ke PC rakitan sendiri. Lu bebas ngatur, bebas install apa aja, dan bebas mau main kapan aja. Tapi resikonya, kalau PC lu rusak atau kena virus, nggak ada abang warnet yang bisa bantuin. Sekarang, coba lu pikirin. Kalau di dunia nyata ada bank, tapi semua aturannya udah diatur otomatis tanpa admin. Lu lebih nyaman pakai bank kayak gitu? Atau masih prefer ada CS yang bisa lu telepon kalau ada masalah? Sekarang gua mau ajak lu mikir lebih jauh. Kalau dApps beneran jadi mainstream, hidup kita bakal berubah kayak apa? Soalnya gini bro, selama ini kan kita hidup di dunia web tuh. Dunia aplikasi yang dikontrol perusahaan gede. Dari bangun tidur buka Instagram, sampai malam check out Shopee. Semua aplikasi itu sebenarnya kayak mall besar. Kita masuk gratis, kita bisa main, bisa belanja, bisa pamer. Tapi semua data lu, mulai dari foto, nomor HP, kartu debit, itu dibarter sama si mall buat dijual ke pengiklan. Nah, di apps ini sebenarnya bagian dari Web3. Bedanya, kalau di Web3, kita bukan sekadar pengunjung mall lagi, tapi bisa jadi pemilik sahamnya juga. Karena Gen Z itu generasi yang udah paling melek internet dan teknologi. Jadi hidupnya udah nyatu sama aplikasi. Mulai dari jajan boba pakai QRIS, sampai cari jodoh di aplikasi dating. Tapi, banyak juga yang kesel karena ngerasa jadi produk dari aplikasi itu. Karena data pribadi lu bakal dijual ke pengiklan. Nah, di apps datang kayak jalan keluar buat generasi yang udah capek dijadiin komoditas. Misalnya anak muda bisa langsung akses layanan finansial kayak nabung, pinjem, atau investasi tanpa harus punya rekening bank. Dan lu juga bisa kontrol data lu sendiri. Mau jual data kesehatan buat riset? Itu bisa. Tapi kalau lu nggak mau kasih data, ya udah nggak ada yang bisa paksa juga. Banyak di apps yang jalan pakai sistem governance token. Jadi user bisa voting arah aplikasi ke depannya, jadi lu bukan cuma jadi penonton, tapi bener-bener jadi bagian dari perusahaan itu. Di apps ini ibaratnya masa depan internet yang lagi ngetok pintu. Walaupun belum semua orang siap, tapi pelan-pelan pasti bakal masuk ke hidup kita. Pertanyaannya sekarang, lu mau jadi yang FOMO tapi bego, alias orang yang asal ikut-ikutan doang, atau lu mau jadi orang yang ngerti duluan biar bisa manfaatin peluangnya? Jadi gimana menurut lu? Di apps ini bakal jadi masa depan aplikasi atau enggak? Coba tulis pendapat lu di kolom komentar. Nah, mungkin itu aja untuk video kali ini. See you in the next video.